Eropa memang enak, tapi tidak sesmooth yang ada di TikTok. Ini 5 what the fuck moment selama aku mencoba survive di Warsaw. Siap-siap untuk angkatan, dapatkan hidden gem info. So, yang pertama, yang paling what the fuck adalah bahasa. Udah jelas, mereka di sini semua pakai bahasa Polandia. Dan kita sebagai orang Indonesia tuh, aku pertama kali tuh jujur bingung. Bingungnya tuh gara-gara pertama kali ke kafe kan, makan. Pesen lah. Mereka langsung tembak pakai bahasa Poland, bla 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 bla. Przepraszam, ini Poposki. Masih patah-patah tuh, ini Poposki. Pokoknya nggak bisa bahasa Poland. Oh, oke. What do you want? We have special menu, this, and this. Okay, I want this one and this one. Oh, tak. Situ bingung kan? Hah, kok enggak? Kan gue yang mau pesan, kok lu yang enggak gitu. Ternyata setelah di Google Translate dicek, tak itu iya. Sedangkan buat kita kan orang Indonesia bingung. Nah, ngomong pakai Inggris pun, walaupun di kota besar, aku tinggal di Warsaw, di ibu kota Polandia, tapi nggak terlalu banyak yang bisa bahasa Inggris. Yang dalam artian tuh Inggris proper ya, bukan maksudnya Inggris patah-patah. Inggris proper tuh dalam artian bisa berkomunikasi lancar tuh nggak terlalu banyak. Ditambah, kalaupun ada yang bisa, itu either accentnya beda, entah pakai Polish accent atau pakai British accent, nggak ketemu sama kita orang Indonesia, yang dimana pilihannya kalau nggak American accent, ya Javanese accent gitu. Sampai kadang-kadang tuh mereka maksain kan untuk pakai bahasanya mereka. Lah, guanya memang nggak bisa. Terus mau gimana? Apa aku ngomong apa bahasa Jawa aja gitu? Oh, nggih bu, nggih. Kan nggak mungkin gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, ini baru aja aku alami terkait ngurus-ngurus dokumen. Jadi birokrasi di sini memang nggak telenan. Aku kerja di sini. Jadi kita harus isi yang namanya dokumen pajak. Dokumen pajak ini nanti dari employer, dari pekerja, itu dikasihlah yang namanya P11. P11 itu menandakan bahwa aku sebagai pekerja tuh membayar pajak dengan taat gitu loh. Dibayar karena pajaknya kan dibayarkan sama employer. Nah, dari P11 ini kita harus convert ke P37 untuk dapatkan yang namanya tax refund lah dan dokumen pendukung lainnya. Lah, disinilah muncul masalahnya. Ketika aku pertama kali ke Polandia, kan ngisi dokumen nih, bikin untuk yang namanya dokumen namanya PESEL. PESEL tuh di sini semacam NPWP gitu. Jadi semua ke bank dan lain-lain, even kita mau beli nomor HP gitu, biasanya ada pilihan untuk minta kalau bisa diisi nomor PESEL-nya gitu. Lah, bikinlah data, ngisi. Lah, saat itu kan kita nggak ngerti. Mereka cuma bilang, oh ya tolong dicek lagi datanya. Udah dicek nih, namanya Benedict Dennis Whitley, tanggal lahir, udah semua benar. Ternyata setelah pas aku ngisi PIT ini, mau dikonvert ke P37, itu gagal terus. Long story short, ternyata ada kesalahan di dokumen PESELku. Dan itu normal untuk orang Indonesia. Bisa dibilang lah dalam kasus ini normal untuk orang Indonesia. Kenapa? Di Indonesia itu kan kita umum ya, punya nama 3 suku kata, 4 suku kata gitu biasa gitu loh. Enggak semua cuma 2 gitu loh. Sedangkan di Polandia ini tuh mereka benar-benar hanya mengenal 2 suku kata. Dan dalam kasusku, Benedict nama depan, Dennis nama tengah, Whitley nama belakang, bukan nama keluarga. Jadi di sini tuh ditanyain, surname-nya kamu apa? Ya aku bilang lah aku nggak punya surname gitu loh. Ini last name gitu. Dan kocaknya lagi, sama petugasnya itu ditaruhnya Benedict Dennis Whitley first name. Nggak ada middle name, nggak ada last name, nggak ada surname. Ya pasti error kemana-mana gitu loh. Dan itu banyak dialami sama orang-orang Indonesia di sini gitu loh, terkait masalah dokumen. Ribut aja masalah dokumen ini gitu.
Itu yang kedua, masalah birokrasi. Jadi bener-bener masing-masing dokumen petugasnya tuh punya pace-nya masing-masing gitu loh. Jadi kecepatannya ini sama kecepatannya yang lain tuh beda. Dan apa ya? Sama bukan diskriminasi, tapi kita dapat sedikit kayak perlakuan beda ketika kamu bisa ngomong pakai bahasa Poland sama enggak. Lah, aku tanya ke bosku, ya bosku bilang bahwa dokumennya semua dari kita clear gitu loh. It is not our problem. You can check on this office gitu. Sudah datang ke kantor. Udah datang ke kantor, ngobrol lah kita pakai Google Translate. Di situ dijawab, oh ya nggak tahu. Tanya employermu. Itu bukan masalahnya kita, bukan salahnya kita. Lah, kalau bosku bilang bukan salahnya dia, petugasnya bilang bukan salahnya dia, lah itu salahnya siapa? Salahnya aku nih, apa aku ganti nama aja? Jadi 2 suku kata aja gitu. Jadi dua kata aja namanya. Kan nggak bisa gitu loh. Itu yang kedua. Yang ketiga, sini kan kita semua rata-rata pakai public transport. Nah, di sini public transport walaupun ada jadwalnya, itu tepat waktu sebenarnya. Cuma kasus-kasus tertentu, bus bisa datang kecepatan atau kelambatan. Jadi kita tuh bener-bener harus spare gitu loh. Spare beberapa lama, 10 menit, 15 menit untuk nunggu bus gitu. Lah, kalau kasusnya kayak sekarang nih, cukup cerah gitu, nggak terlalu dingin, ya kita nggak masalah. Nah kayak kemarin winter, itu kan gimana gitu loh. Ingin ku berkata kasar gitu sama supirnya. Ya bukan saya enak-enaknya, tapi ya selisih 1-2 menit itu bener-bener kerasa kan kalau lagi di musim dingin. Yang ketiga, tiga udah, berarti yang keempat. Yang keempat itu masalah jam kerja. Jam kerja dalam artian tuh bukan masalah jam kerjaku. Jam kerjaku memang nggak normal di restoku. Kita kerja 11 sampai 12 jam belum sama lembur. Dan itu kita lakukan minimal 20 hari sebulan. Dan di hari liburnya aku masih kuliah lagi. Jadi bener-bener nggak ada istirahat buat aku. Jadi memang kasusku oke lah, cukup unik. Cuma yang jadi bikin kaget itu, ini tuh bener-bener sampai ketika masa orientasi kampus itu diumumkan sama senior-senior di kampus bahwa perlu kalian notice setiap hari Minggu itu semua toko tutup. Jadi minimarket, mall itu semua tutup. Karena memberikan waktu kepada yang Kristiani kalau mau ke gereja gitu loh. Jadi ibarat kata kayak Jumatan gitu. Di sini hari Minggu, semua tutup. Nah kita kan kadang lupa ya. Minggu mau ke minimarket, mau belanja karena nggak pernah nyetok makanan, tiba-tiba tutup. Gitu. Ada 4. Dan yang kelima adalah orang-orang sini itu bener-bener somehow cuek. Jadi buat aku yang nggak pernah ngevlog kayak gini di luar pun somehow bisa dibilang cukup pede lah. Ini for the first time aku ngevlog cukup sukses lah karena orang bener-bener cuek di sini, nggak peduli gitu loh. Lo mau ngapain? Kayak kemarin panas, bener-bener ada gelombang panas sampai 28 derajat. Ya I know di Indonesia lebih panas, tapi 28 di sini setelah kita mengalami minus itu sensasi panasnya tuh beda, bener-bener panas gitu. Dan kita bener-bener sampai mandi keringat. Itu temanku sampai jalan-jalan di sentrum nggak pakai baju, topless. Dan itu biasa aja, orang nggak ada yang ngeliatin gitu, cuek-cuek aja. Jadi cewek-cewek di sini juga cuek-cuek aja, stay true gitu, setelan cuek. Dan bener-bener sesuai kayak lagu Stay True gitu loh. Jadi bener-bener rata-rata kan family oriented. Jadi kalau memang cocok, ya tinggal datang ke rumah. Datang ke rumah. Gitu. So, itu aja video kali ini. Bikin nggak terlalu panjang karena aku harus siap-siap hari ini kita bakal barbekyuan. Ini aku datang ke rumah temanku. Kita siap-siap bakal barbekyuan di Vistura River. Detailnya aku bakal cerita di video selanjutnya. Karena bener-bener barbekyunya cukup besar. Kenapa bisa cukup besar? Oh ya jelas.
Kalau mau ajak party, ajak anak-anak resto, karena mereka bakal nyiapin semua-semuanya. Mulai dari masakan dan lain sebagainya, itu pasti proper. So, buat kalian yang penasaran, tunggu simak video selanjutnya, oke? Ciao.